Seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun material longsoran dari tembok penahan tanah yang ambruk tepat di belakang huniannya saat wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas yang sangat tinggi pada Minggu sore, tanggal 28 Desember tahun 2025. Peristiwa itu terjadi di Kampung Sulu Kuning, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bencana ini bermula ketika hujan lebat mulai membasahi wilayah Purwakarta sejak Minggu siang. Sekitar pukul 15.40 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kondisi tanah di kawasan Jalan Ciganea dilaporkan mulai jenuh akibat resapan air hujan. Secara tiba-tiba, konstruksi tembok penahan tanah atau TPT yang berada tepat di belakang rumah warga bernama Jaya Santoso usia 50 tahun mengalami kegagalan struktur. Tembok beton yang diperkirakan memiliki ketinggian antara 5 hingga 8 meter tersebut runtuh seketika. Material longsoran yang terdiri dari bongkahan beton besar dan tanah merah yang basah meluncur deras ke arah area belakang rumah korban. Nahas, pada saat kejadian, pemilik rumah diduga sedang beraktivitas di bagian belakang kediamannya sehingga tidak sempat menyelamatkan diri dari terjangan material yang datang secara tiba-tiba tersebut. Segera setelah menerima laporan, tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung terjun ke lokasi kejadian. Proses evakuasi yang dimulai sesaat setelah kejadian berlangsung penuh tantangan. Petugas gabungan yang terdiri dari Damkar, BPBD, kepolisian, serta aparatur desa dan kecamatan harus berjibaku di tengah kondisi tanah yang masih labil dan ancaman longsor susulan. Medan evakuasi dihadapkan pada tumpukan material yang sangat berat. Korban diketahui tertimbun material tanah dan beton dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Lebar longsoran yang mencapai 6 meter membuat cakupan area pencarian cukup luas. Karena lokasi yang sulit dijangkau alat berat, petugas terpaksa menggunakan peralatan manual seperti cangkul, sekop, dan linggis untuk menyingkirkan puing-puing beton. Untuk mempercepat proses penggalian, petugas juga menyemprotkan air ke arah material tanah, agar teksturnya menjadi lebih lunak dan mudah disingkirkan, serta menggunakan mesin penyedot lumpur. Setelah hampir 4 jam melakukan pencarian tanpa henti, tim penyelamat akhirnya berhasil menemukan titik keberadaan korban pada malam hari, sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Jaya Santoso ditemukan di dasar timbunan tanah dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah korban dari tumpukan beton dan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk menjalani prosedur medis sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Camat Jatiluhur, Ali Idrus Nur Hasan, yang memantau langsung proses pencarian di lokasi, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor telah dilakukan sejak awal laporan diterima. Pihak pemerintah setempat masih terus mendalami detail informasi di lapangan mengenai faktor teknis runtuhnya TPT tersebut, sembari memberikan pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi warga yang tinggal di kawasan lereng atau yang berbatasan langsung dengan tebing dan tembok penahan tanah. Kondisi cuaca ekstrim yang ditandai dengan hujan berdurasi lama meningkatkan risiko pergeseran tanah. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman jika melihat tanda-tanda keretakan pada tembok penahan atau mencium aroma tanah yang tidak biasa saat hujan deras berlangsung guna menghindari tragedi serupa terulang kembali. Terkait penanganan bencana ini berlangsung berapa lama dan kesulitannya apa aja sih Pak tadi? Ya, kami menerima informasi itu jam 15.40 dan kami langsung menurunkan tim rescue untuk membantu evakuasi. Karena memang kami menerima informasi bahwa ada korban yang tertimpa longsor. Nah, sejak jam 15.40 tersebut kami sudah menangani dan alhamdulillah seperti kita ketahui bersama barusan selesai sekitar jam 19.15 korban sudah dapat ditemukan dan sudah
dilarikan ke rumah sakit. Kesulitan yang dihadapi tadi saat melakukan evakuasi apa Pak? Ya, kesulitan yang kami alami karena kami bukan hanya dari damkar saja, teman-teman dari relawan, ya BPBD juga semua turun. Ya, kesulitan yang kita dapatkan longsor itu kan berupa material beton. Ya, sehingga pada saat kita gali karena korbannya memang tertimbun oleh beton dan tanah. Ya, itulah yang kita alami sehingga kita berjibaku teman-teman semua untuk saling membantu mengangkat material yang menimbun korban. Untuk tinggi dari tembok tersebut berapa ini sih Pak? Tinggi tembok penahan tanah itu ya sekitar 5 meteran lah. Oke. Untuk lebar yang longsor? Lebar yang ada 6 meteran. 6 meter. Korban tertimbun di dasar atau emang tertimbun berapa meter material? Ya, dari hasil penggalian tadi korban memang ada di dasar. Ya. Berapa ketinggian timbunannya berapa? Timbunan tadi informasi dari teman-teman yang menggali itu sampai lebih dari 1 meter. Berarti tadi menghalangkan tanah itu dengan menggunakan menyemprotkan air ya Pak ya? Ya, salah satunya tadi untuk spray tanah supaya tanahnya tidak padat sehingga kita tinggal mengangkat betonnya saja yang menimpa korban. Untuk korban sendiri namanya siapa dan usianya? Apakah dia pemilik rumah apa bagaimana Pak? Korban itu pemilik rumah, ya, Pak Jaya Santoso, umur sekitar 50.